Ya, bersama kami di Studio Sapa Indonesia sudah hadir dari Kontras, Haris Azhar. Selamat pagi, Bung Haris. Anda ikut mendampingi kasus ini sejak awal. Kemarin juga ketika Komisi Informasi Publik mengumumkan bahwa dokumen TPF ini harus diungkap, Anda juga mendampingi Mbak Suciwati. Mengapa dokumen ini kepada masyarakat supaya masyarakat yang tidak mengikutinya secara runut begitu penting bagi Mbak Suciwati? Di laporan tim pencari fakta dibentuk pada sesaat setelah Munir diketahui meninggal, dan meninggalnya itu dengan model kejahatan yang memang sangat terencana. Bukan meninggal secara wajar. Bukan meninggal secara wajar. Jadi memang dia dibunuh dengan satu tujuan dan modalitas institusi negara. Tim pencari fakta dibentuk oleh Presiden pada tahun 2004 dan menemukan berbagai hal, fakta-fakta. Disusun laporan, menurut Kepres pembentukan TPF-nya, itu hasilnya diserahkan ke Presiden. Dan pemerintah itu harus mengumumkan ke masyarakat. Itu Kepresnya sudah menyatakan begitu? Kepresnya menyatakan hal demikian. Pasca diserahkan ke pemerintah, terjadi sejumlah proses hukum. Proses hukum misalnya Polikarpus diproses. Lalu ada persidangan terhadap Polikarpus. Betul, terhadap Polikarpus. Lalu ada Muhdi Purwopranjono, Deputi 5 Badan Intelijen Negara. Itu juga diproses. Juga disidang dan kemudian sudah dihukum. Betul. Muhdi akhirnya bebas di tingkat Mahkamah Agung. Ya. Sementara Polikarpus dapat pembebasan bersyarat tahun 2014. Jadi setelah berapa bulan pemerintahan Joko Widodo berkuasa, dia justru dapat PB, pembebasan bersyarat. Nah, ada orang tanya, kenapa baru diminta sekarang laporannya? Saya bilang, atau teman-teman banyak yang bilang, salah. Tiap tahun kita minta laporan itu dibuka. Ya. Jadi dari zaman SBY pun kita sudah minta laporan itu dibuka. Itu satu. Yang kedua, pada masa-masa awal pasca laporan itu diberikan ke Presiden, ditindaklanjuti. Nah, belakangan kami melihat kok negara makin tidak ada kerjanya untuk penanganan kasus Munir. Tidak ada follow up yang lebih jelas lagi. Makanya kemudian ini dibawa ke Komisi Informasi Publik untuk diungkap. Diungkap karena selain untuk kewajiban dari Kepres 111 tadi itu untuk diungkapkan kepada masyarakat, kita juga pengen lihat sebetulnya laporan itu memuat apa saja, ya kan? Atau penting masyarakat untuk tahu apa temuan dari laporan tersebut, dari TPF yang dituangkan dalam laporan, lalu tinggal dicek apakah temuan-temuan ini sudah ditindaklanjuti oleh negara. Jadi dia semacam rujukan untuk membangun indikator. Ya. Dengan sudah adanya persidangan dan kemudian dihukum, Polikarpus, persidangan juga untuk Muhdi PR pada waktu itu dan sudah dihukum, itu belum cukup. Kalau Anda mengetahui dari banyak yang bilang bahwa di pencari fakta. Misalnya pernah ada pernyataan dari beberapa pejabat, misalnya Yusuf Kala dulu pernah bilang kasus Munir sudah selesai. Belakangan berapa belas jam yang lalu Jaksa Agung juga bilang kasus Munir sudah selesai. Yang selesai di mana selesainya? Di persidangan ketika Polikarpus dan di persidangan ketika Muhdi Purwopranjono kelihatan kok sebetulnya itu alirannya kemana semua. Aliran perintah kekuasaan dan lain-lain. Itu baru di berkas-berkas mereka. Ya. Bayangkan kalau kita lihat di laporan TPF-nya. Yang kedua saya mau bilang, bagaimana mungkin orang-orang itu bilang kasus Munir sudah selesai? Acuannya apa? Mereka penyidik bukan, anggota TPF bukan. Membaca laporan TPF aja belum, orang laporannya aja belum. Bayangkan saja, di sekitar istana aja kelimpungan tuh, kebingungan nyari dokumen tersebut. Jadi orang-orang yang bilang kasus Munir itu selesai, ya kan sebaiknya dia bercermin 7 kali dulu. Jadi siapa dia ngomong sampai kayak begitu. Pada intinya dalam dokumen tersebut masih banyak fakta-fakta yang disebut tidak hanya Polikarpus dan juga Muhdi begitu ya. Oke. Dan ini soal tanggung jawab negara. Ya, saya ingin menghadirkan informasi berikut dulu ini. Staf khusus dari Menteri Sekretaris Negara Alexander Lai mengatakan bahwa dokumen tim pencari fakta atau TPF untuk kasus Munir telah diterima pada waktu itu oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
tahun 2005. Ini tepatnya malah tadi Bang Haris Azhar sudah mengatakan 24 Juni 2005. Namun ia mengaku bahwa Kementerian Sekretariat Negara tidak memiliki dokumen hasil investigasi tersebut untuk kasus Munir, meskipun ia sudah mengecek dan mencari keberadaan dokumen tersebut di Sekretariat Negara. Bahwa memang di tahun 2005 Kementerian Sekretariat Negara tidak pernah menerima laporan TPF. Dan itu dibuktikan oleh Kementerian Sekretariat Negara dengan menghadirkan daftar surat masuk di tahun 2005 dan memang nggak ada dokumen yang namanya laporan TPF. Hal ini diperkuat juga dengan pernyataan Mensesnek sebelumnya, Pak Yusril Iza Mahendra di sejumlah media yang mengatakan bahwa memang beliau tidak menerima salinan TPF tersebut dan beliau juga jadi dengan sendirinya tidak diarsipkan oleh Sekretariat Negara. Itu menurut Anda mungkin terjadi? Karena setahu... Tapi model pernyataan seperti ini nggak profesional. Masa ngutip Yusril dari media? Mereka memberikan keterangan seperti ini dengan gaya defensif setelah ada putusan dari Majelis Komisionernya KIP. Anda mau mengatakan bahwa ini tidak mungkin sebetulnya Sekretariat Negara tidak memiliki dokumennya? Satu itu, di undang-undang, ya, di peraturan perundang-undangan, Kepres soal TPF Munir maupun soal Perpres tentang yang mengatur soal Seknek, tugas itu jelas ada pada mereka. Bahwa mereka mengatakan bahwa dokumen itu tidak ada, kenapa baru ngomong sekarang? Ini kan ketahuan bahwa pemerintahan hari ini mau bekerja setelah kita semua atau Suciwati, teman-teman media mengungkapkan ini semua. Lalu mengutip omongan Yusril lewat sebuah media, yang Yusril Iza Mahendra dulu Sesneknya. Saya cuma mau bilang begini, mestinya kan ketika pertama kali kita tanya, mereka langsung nyatakan resmi negara. Ya kan, halo Kontras, halo Suciwati, halo semua masyarakat Indonesia, kami tunggu tidak sebentar ya. Dokumennya nih. Saya cari dulu sebentar, temuannya nanti kami laporkan lagi. Begitu tidak ada, umumkan lagi. Ya. Yang saya bukan seperti ini, ujuk-ujuk bingung, ngutip dari media dan lain-lain. Loh, mereka ini pegawai negara, ngapain aja kok nggak nyari. Dan ini dokumen yang cukup penting, ya. Ini paling penting. tidak. Nah, waktu itu TPF membuat salinannya dan kemudian menyerahkannya tidak hanya kepada Sesnek kan? Apakah juga ada diserahkan ke Kejaksaan? Jadi begini, ke bukan kepolisian? diserahkan ke Sesnek atau ke Sekretariat Negara, diserahkan ke Presiden. Jadi ada salinan beberapa untuk ke siapa dari begitu? Presiden waktu itu ada pertemuannya, ya kan? Dan pertemuan tersebut dihadiri dari pihak negara selain Presiden, ada Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, ada Kapolri, Kepala BIN, kalau nggak salah Panglima TNI, Jaksa Agung, ada semua, gitu. Dan bahkan maksudnya dokumen yang waktu dokumen itu tersebut bahkan cuma satu atau ada dikopikan kemudian kepada mereka. Jadi dibagikan semua itu ya. Betul. Jadi harusnya Kejaksaan Agung menyimpan, Kepolisian Republik Harusnya menyimpan. Ya, tidak tapi, hanya di Setnek begitu. Tapi kita kan ngerti lah di sini kan. Nah, saya dapat impresi juga dalam putusan dalam jawab menjawab dari pihak negara ya, Sesnek kepada kami ketika proses di KIP. Ya. Mereka ini mau mengalihkan ini ke SBY. Kepres itu peraturan perundang-undangan. Menyebut jabatan, tidak menyebut nama. Menyebut nama jika kesalahan-kesalahan tersebut terjadi. Anda ingin mengatakan bahwa ini tugas pemerintah dalam hal ini presiden, siapapun presiden. Siapapun presidennya. Kalau mereka mau menyebut SBY, temukan dulu kesalahan secara pidana atau secara administratif. Yang itu bebannya ada pada personal. Kalau ini tanggung jawab negara, maka siapapun. Nanti Mas Bayu 10 tahun lagi jadi presiden, kasus Munir belum selesai. Mas Bayu yang dicari orang. Karena itu berkata kepada jabatan. Jabatan. Mereka melihat ini sebagai personal. Ya, kita mengerti sekarang bahwa ini memang kemudian ada link yang kemudian missing begitu di Sekretariat Negara dalam hal ini negara. Sudah sampai mana ini kemudian komunikasi dari Kontras untuk membantu Suciwati mengungkap ini sampai hari ini, Bung Haris Azhar? Kita sampai di KIP, proses adjudikasi di KIP itu. Sudah ada putusannya, kemarin siang alhamdulillah kita sudah dapat dari KIP kopi aslinya. Kemudian kita ke depan akan terus, kita nggak bakal berhenti.
Ya. Kita Kalau akan terus negara menuntut. mengatakan tidak ketemu, di kepolisian tidak ketemu, Jaksa Agung tidak ketemu, boleh saya tahu apa yang akan dilakukan? Kalau misalnya tidak, itu kejahatan. Masa sekarang ada orang dibunuh dengan instrumen-instrumen negara, dilakukan pencarian fakta, lalu laporannya dihilangkan dalam rangka supaya tidak ada proses hukum. Berarti yang berkuasa hari ini atau yang turut andil dalam menghilangkan dan menyatakan dan membuat supaya proses hukum ini tidak ada, menurut saya mereka bagian dari kejahatan pembunuhan terhadap Munir. Ya, saya dalam apa yang bagian mau kita lakukan, kita akan lihat kalau semua instrumen negara, terutama instrumen hukum, tidak mau bekerja, ya berarti ini satu situasi yang represif. Saya dalam Kita nggak bisa dalam kemana-mana rangka- lagi, Mas ya, Bayu. dalam rangka positif thinking saja, apakah kemudian ini saya merasa Kontras harusnya memiliki dokumennya, begitu misalnya. Soal memiliki, kita keluar dari stasiun Kompas ini, mungkin ada 100 orang memiliki. Ya, Persoalannya bukan soal memiliki, persoalannya negara harus menunjukkan tanggung jawabnya untuk bekerja. satu sisi itu. Ya. Tapi dalam rangka positif thinking menurut saya, kemudian dokumen yang dimiliki oleh Kontras misalnya, mungkin Mbak Suciwati begitu, itu bisa tidak? Kita bantulah negara, nih dokumennya yang seperti ini. Negara nggak mau dibantu. Hmm. Bayangkan saja, sekretaris negara saja hari ini nggak pernah nongol. Ya kan? Untuk mengatakan apa yang sebenarnya terjadi begitu. Saya nggak tahu siapa yang nunjuk, tiba-tiba muncul Johan Budi dengan Alexander Lee, terus ngutip Yusril dari media. Ya kan? Lah ini mah kalau cuma begini, anak nongkrong di warung kopi, buka-buka bisa ngomong. Ya. Mestinya kan, dengan kapasitas mereka di sekitar istana, bicara yang serius, minta kepastian negara, berapa lama kita cari, siapa disusun agendanya. Ketemu dengan Sesnek waktu itu, atau datangi presiden waktu itu, ya kan? Ya. Angkat telepon presiden yang sekarang. Bukan soal bahwa anggota TPF barangkali Hendardi atau Usman Hamid, ya, atau mungkin Menlu yang sekarang ini juga anggota TPF barangkali punya dokumen, bisa nggak dikasih ke kita? Ya, kami mengerti maksud Bang Haris Azhar. Tapi mudah-mudahan dari obrolan kita pagi ini kemudian ada, sebutlah, niatan lagi untuk pemerintah menjalankan keputusan presiden pada waktu Ini itu. bukan soal niat, ini soal kewajiban mereka Ya. harus Ya. menemukan dan menyelesaikan kasus Ya, Munir. siapa tahu nanti setelah ini kami media bisa kemudian menghubungi sekretaris negara untuk Mudah-mudahan, insya Allah. apa sih persisnya yang terjadi. Betul. Begitu. Oke, Bung Haris Azhar, terima kasih. Sama-sama, Mas Di Bayu. kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan ini bisa segera selesai.